Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan ketiga kita akan membahas hubungan kreativitas dan inovasi. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 1, kita telah membahas kreativitas itu sendiri, dan kemudian di pertemuan kedua kita telah membahas inovasi. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan kreativitas dan juga inovasi. Definisi dari kreativitas itu sendiri pada pertemuan 1 itu merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan produk yang berbeda dengan para pesaing. Dan kemudian inovasi itu sendiri itu merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk yang baru. Jadi kreativitas itu adalah menciptakan ide-ide baru untuk menciptakan produk yang baru. Inovasi itu adalah kemampuan untuk pengaplikasian dari suatu kreativitas. Jadi inovasi muncul itu ketika ada suatu kreativitas. Jadi tingkatannya itu mulai dari kreativitas terlebih dahulu, kemudian baru inovasi. Nah, baik, langsung saja di sini hubungan kreativitas dan inovasi menurut Ted Levitt. Kreativitas itu memikirkan hal-hal baru, sedangkan inovasi mengerjakan hal-hal baru. Dan yang kedua, kreativitas itu bersifat selalu mencari cara-cara baru, sedangkan inovatif itu sifat yang menerapkan solusi kreatif. Inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan. Jadi dalam kaitannya dengan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi itu sangat penting karena dapat membantu dalam menciptakan peluang usaha baru maupun juga menghasilkan nilai tambah. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi ini saling melengkapi dalam menciptakan produk maupun juga layanan. Selanjutnya di sini ada cara kreativitas mempengaruhi inovasi. Yang pertama itu ada meningkatkan kemungkinan terciptanya ide-ide baru yang berbeda dari pesaingnya. Seperti halnya media sosial interaksi sosial itu sebelum kita menggunakan Facebook kita telah mengenal yang namanya BBM. Kemudian barulah Facebook. Di sini keunggulan Facebook ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh BBM. Contohnya sekarang Facebook mulai berintegrasi dengan aplikasi lain. Contohnya ketika kita membuat story di status WA maupun juga Instagram, kita telah terhubung dengan Facebook. Itu merupakan ide-ide baru yang disebut dengan kreatif. Dan kemudian inovasinya itu di inovasi teknologi yang diaplikasikan oleh semua orang. Atau inovasi itu telah diadopsi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu mendorong pengembangan produk atau layanan yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk berpikir out of the box dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru dan mengembangkan ide-ide yang dijadikan dasar untuk inovasi. Nah, seperti halnya pada perusahaan 3M yang ada di Amerika, kalau tidak salah, ini perusahaan raksasa yang mempunyai 60.000 produk. Dia menerapkan aturan kerja 15%.
aturan kerja 15% ini digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek inovatif setiap individu. Jadi selama 8 jam kerja, 1,5 jamnya itu dibuat untuk menjalankan proyek tersebut. Jadi di sini perusahaan 3M ini memiliki budaya organisasi yang mendukung kreativitas seseorang. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dalam meningkatkan inovasi. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan baik tempat kerja, lingkungan kuliah, ataupun juga lingkungan keluarga. Ini juga mempengaruhi suatu kreativitas seseorang. Lingkungan yang mendukung maupun mendorong kreativitas itu bisa membantu seseorang untuk bisa berpikir lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua ada pimpinan. Pimpinan yang memberi dukungan dan memberikan kebebasan dalam tempat kerja itu bisa mempengaruhi kreativitas karyawan. Dan pimpinan yang memberikan ruang untuk bereksperimen dan menciptakan ide-ide baru itu juga bisa menciptakan suatu inovasi. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendorong kreativitas, yang berpikir out of the box dan menciptakan ide-ide baru, itu membantu seseorang untuk berpikir kreatif. Yang keempat, ada kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan ini dalam mengembangkan produk ini dapat mempengaruhi kreativitas. Stimulasi yang terakhir, ini stimulasi itu merupakan faktor-faktor seperti pengalaman hidup sebelumnya, kepribadian, dan emosi. Ini juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, seseorang itu bisa meningkatkan kreativitas dalam menciptakan inovasi. Kita akan membahas contoh-contoh hubungan kreativitas dan inovasi di sekitar, karena pada pertemuan kali ini tujuannya adalah mahasiswa bisa mengetahui tentang konsep dari inovasi, kemudian juga kreativitas dan hubungannya. Contoh pada bidang kuliner, misalnya di restoran-restoran, inovasinya adalah memperkenalkan inovasi dalam industri makanan. Kreativitasnya kita misalnya pada makanan es serut yang tadinya tidak ada topping, kemudian diberikan topping. Itu sudah ide, kemudian kita memperkenalkannya dalam industri makanan. Itu sudah menjadi inovasi. Kemudian di bidang seni dan hiburan, pastinya kita memikirkan ide-ide karya seni juga yang unik, kemudian dan menarik. Dan kemudian inovasi dalam seni yang dapat menginspirasi orang lain. Dengan karya seni tersebut bisa menghasilkan inspirasi orang lain. Kemudian desain produk. Pastinya perusahaan itu memiliki tim desain yang terus-menerus menciptakan ide-ide. Kalau di produk makanan itu pasti memiliki R&D untuk meneliti menciptakan produk barunya. Dan kemudian produk tersebut mengubahnya menjadi produk yang revolusioner di pasar. Di bidang teknologi, inovasinya adalah inovasi teknologi, misalnya seperti halnya tadi di Facebook keunggulannya itu ada fitur yang terintegrasi dengan WhatsApp maupun Instagram. Dan inovasinya apa? Diaplikasikan oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh kita.